Silakan, Pak. Kalau katakan bangunnya tuh tinggal 5 menit menjelang azan subuh, itu berarti kita mungkin hanya sholat witir aja cukup ya? Ya, Atau gimana ya? ya, ambil wudhu sebentar, 1 menit, terus sholat witir. Masih dapat 3 rakaat ya. Oh, ya, ya, ya. Pernah Tapi kelewatan kalau tinggal subuhnya 10 subuhnya menit. 5 menit lagi ke kamar mandinya 30 menit mah ya habis. Ya, enggak kan. Ya, artinya kalau pernah kan wah tinggal 10 pas waktu lupa nggak nyetel atau setting alarm tuh tinggal 10 menit menjelang subuh. Waduh ini Nah, nggak dapat tahajudnya ini paling nggak ya witir aja dijalanin itu katanya. iya, iya, Terus satu lagi tadi yang sholat tadi kan dijelaskan kalau Rasul itu 4 rakaat berhenti artinya kan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tapi iya. yang selama ini yang di kampung saya itu dia itu masih menjalankan sholat taraweh itu 4 rakaat 1 salam. Nah, ini dia katanya punya dalil tersendiri, ada dalilnya juga. Ini gimana untuk menjelaskannya Pak Ustaz? Saya juga pernah baca juga memang ada juga dalilnya hadisnya tentang sholat 4 rakaat 1 salam. Ini masih belum bisa meyakinkan saya Pak Ustaz. Enggak ada. Enggak ada. Semua hadis tentang sholat malam 4 rakaat 1 salam itu tidak ada sebenarnya 4 rakaat 1 salam. Ya, karena itu akan bertentangan dengan apa yang dikatakan dan dipraktekkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak mungkin Rasul katakan sholat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya, terus di sana ada sholat malam itu 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, nggak ada. Nggak ada. Yang ada, yang dikatakan oleh Rasul sholat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu. Ya. Kalau ada berita bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sholat malamnya 4 rakaat, 4 rakaat, 4 rakaat, 3 rakaat, itu bukan berarti 4 rakaat salam. Ya, atau misal ada hadis Rasul sholat malamnya 11 rakaat, bukan 11 rakaat itu 11 rakaat 1 salam. Ya, tetap 2, 2, 2, 2. Ya, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya. Jadi mesti kita pahami bahwa tidak mungkin Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan A sementara beliau melakukannya B. Nggak ada. Nggak mungkin Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sholat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sementara beliau melakukannya 4 rakaat salam, 4 rakaat salam. Itu apaan itu? Nggak mungkin. Ya, bukan potongan Rasul begitu. Ya. Satu ya. Terus yang kedua, semua hadis tentang sholat malam 4 rakaat itu berkenaan dengan panjang dan bagusnya sholat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi 4 rakaat, 4 rakaat, 3 rakaat. Nah, Aisyah tidak pernah mengatakan Rasulullah sholat 4 rakaat salam, 4 rakaat salam. Ya, dia mengatakan beliau sholatnya 4 rakaat, kamu jangan tanya tentang bagus dan panjangnya sholat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini sedang berbicara tentang sholat, bagusnya sholat Rasul dan panjangnya sholat Rasul. Tentang salamnya ada di hadis tersendiri, di mana Aisyah mengatakan beliau sholatnya 4 rakaat. Ya, setelah itu istirahat. 4 rakaat, setelah itu istirahat. 3 rakaat, setelah itu subuh. Ya. Nah, yusallimu min kulli raka'ataini, salam setiap 2 rakaat. Jadi nggak ada beda apa yang diucapkan oleh Rasul sama dengan apa yang dilakukannya. Ya. Apa kurangnya sih apa yang dipraktekkan di Mekah, di Madinah? Ya, sebagai 2 kota suci, yang di 2 kota suci itulah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memperoleh perintah, ya, memperoleh perintah atau memperoleh ajaran tentang sholat. Ya, sejak dulu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sejak berada di Mekah, qiyamul lail itu, sholat malam itu ya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya,
Sebenarnya sholat 4 rakaat itu dulunya tidak ada. Waktu di Mekah, sholat itu, sholat zuhur, asar, dan isya, itu 2 rakaat masing-masing. Zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat, subuh 2 rakaat. Maghrib saja yang beda. Ya, maghrib saja yang beda. Ya. Begitu hijrah ke Madinah, ada ditambah zuhur 4, asar 4, isya 4. Nah, tapi ini akan balik lagi, ya, hukumnya itu kalau kita sedang musafir, ya, zuhur, asar, isya kembali lagi boleh 2 rakaat. Oh, 2 rakaat. itu. Ya. Begitu ya. Jadi itu mesti ya, saya kira ya ini pemahaman yang keliru ya. Pemahaman yang keliru. Memang ada misalnya Abdul Razak As-San'ani mengatakan ya, zahirul hadis, ya, tampaknya hadis ini secara sederhananya kalau difahami secara harfiah 4 rakaat salam, 4 rakaat salam. Dari yang dijelaskan oleh Aisyah. Tapi Aisyah tuh riwayat hadis tentang 4 rakaat bukan itu saja. Di sana ada yang menyebutkan 4 rakaat istirahat, 4 rakaat istirahat, yusallimu min kulli raka'ataini, salam setiap 2 rakaat. Ya, silakan yang bisa buka ensiklopedia hadisnya dibuka. Enggak ada Rasul salat 4 rakaat salam qiyamul lail. Ya. Ini ada hadisnya, ente nggak memahami teksnya dengan baik. Ya. Saya nggak jumpai itu setiap 4 rakaat istirahat, salam setiap 2 rakaat. Ya, saya tidak temukan dalilnya. Adamu idrakid dalil la yadullu ala adamid dalil. Tidak menemukan dalil, tidak menunjukkan bahwa dalil itu tidak ada. Boleh jadi dalilnya ada, tapi ente kurang ngopi, istilahnya kawan-kawan NU. Ngopinya kurang banyak. Ya. Gitu Pak Yamto ya. Ya, ya, itu juga kemarin saya dengan Mbak Endang juga gitu, Mas Joko katanya juga tetap ada dalilnya yang 4 rakaat 1 salam. Ya Mbak Endang. Mana Mbak Endang? Ya. Biasanya Persis ya. Kenapa? Karena Persis itu lebih lebih tekstualis. Jadi dapat hadis ini langsung dipegang, tidak begitu fikih. Jadi semua hadis tentang qiyamul lail dikumpulkan, nanti akan ketemu, ya, akan ketemu pemahaman yang benarnya tuh. Ya, itu kondisinya sama dengan sholat 5 waktu. Di Al-Quran disebutkan wa aqimus sholat, dan tegakkanlah sholat, dirikanlah sholat. Ya. Ada disebutkan sholat 5 waktu di Quran? Nggak ada. Ya, di mana penjelasannya? Di hadis. Begitu. Bukan berarti tidak ada sholat 5 waktu dalam Al-Quran. Ada, tapi secara global. Ya, perintahnya, rinciannya ada di dalam hadis. Begitu ya. Makanya kita pegang Quran, pegang hadis. Nah, hadis ya terkadang itu harus dijelaskan dengan hadis lagi. Atau bahkan itu paling banyak, ya, misalnya hadis yang mengatakan istausu bin nisa'i khaira. Ya. Berwasiatlah kepada istri-istri itu dengan cara yang baik atau yang baik-baik. Fa innahunna khuliqna min dhila. Karena mereka kaum wanita telah diciptakan dari tulang rusuk, dari sini. Itu bertentangan dengan hadis, ya. Itu bertentangan dengan Al-Quran.
bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Ya, kenapa? Karena Al-Quran mengatakan inna khalaqanal insana min nutfatin amsyajin nabtalih faja'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari nutfah yang telah tercampur. Ya, dari sel telur yang telah terbuai. Nah, yang kami uji, lalu kami jadikan dia dapat mendengar, dapat melihat. Gitu. Ya. Jadi semua manusia tercipta dengan cara yang sama. Ya, kecuali Nabi Adam, Siti Hawa, dan Nabi Isa. Ya, itu yang berbeda. Nabi Adam dari tanah. Jadi tanpa ada unsur laki, tanpa ada unsur perempuan, dari tanah. Nah, yang dari tulang rusuk itu Siti Hawa. Ya, dari tulang rusuknya Nabi Adam. Nah, itu ya ada unsur laki. Nah, yang ketiga Nabi Isa tanpa ayah, tapi dari ibu ada unsur perempuan. Nah, yang keempat kita dari unsur laki dan perempuan, dari nutfatun amsyaj. Begitu ya. Jadi hadis yang mengatakan nasihatilah wanita-wanita itu dengan yang baik, dengan cara yang baik. Karena mereka tercipta dari tulang rusuk, itu bentrok dengan ayat tadi dan dengan hadis-hadis yang lain. Ya. Kenapa? Karena tidak benar perempuan itu tercipta dari tulang rusuk. Kalau Siti Hawa ya, perempuan bukan Siti Hawa saja kan? Ya. Nah, hadis ini butuh penjelasan dari hadis yang lain. Hadis yang lain menyebutkan fa innahunna khuliqna tabdila. Ya, kalau kasih nasihat kepada perempuan itu yang pelan-pelan, yang lembut. Kenapa? Karena mereka itu tercipta seperti tulang rusuk, bukan dari. Oh, bukan dari. Ya, bukan dari, tapi seperti tulang rusuk. In dhahabta tuqimuhu kasartahu. Kalau kamu coba luruskan, itu akan pecah. Ya, kalau kamu luruskan begitu, itu berarti kamu bikin pecah tulang rusuk. Seperti tulang rusuk. Kalau begitu pecah. Wa in taraktahu wa huwa a'waj. Tapi kalau kamu biarkan saja, tetap saja dia bengkok. Jadi bagaimana pelan-pelan? Ya, salah lagi pelan. Ya, beresinya itu mesti pelan-pelan. Menasihatinya mesti pelan-pelan. Ya, begitu. Ya, samanya tadi 4 rakaat, 3 rakaat. Nah, kok begitu? Rasul katakan 2 rakaat ini 4 rakaat. Rupanya 4 rakaat itu bagus dan panjangnya sholat 4 rakaat. Maksudnya 4 rakaat istirahat, 4 rakaat istirahat. Tapi salam itu kaidahnya yusallimu min kulli raka'atain. Salam setiap 2 rakaat. Ya. Jelas ya? Iya.